Jadi ada seorang ilmuwan Jerman. Ilmuwan Jerman itu seorang arsitek, dia bukan muslim, non muslim. Setiap hari dia menginspirasi karyanya itu dari karya-karya klasik. Kalau ada bangunan tua, dia buatlah sebuah rumah yang seperti gambaran bangunan tua itu. Maka suatu saat dia membaca Al-Quran, yang setiap membaca Al-Quran bayangan surga tentang kenikmatan itu adalah di bawahnya ada sungai, ada mengalir sungai, gemercik air dia bayangkan. Maka kemudian dia format, lalu dia pelajari bayangan tentang tajrimin tahtiyal anhar itu diwujudkan dalam sebuah arsitek rumah. Maka dia buat rumah yang di bawahnya mengalir air di sampingnya. Bahkan dia membuat rumah sebuah tempat khusus di ruang tamunya itu, di bawahnya itu ada air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadha sabah wa khaira ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadha sabah wa min syarri ma ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Ulaika lahum jannatu adn tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawir min dhahab wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusi wa istabraq muttaqiina fiha 'alal araik nikmat thawabu wa hasanat murtafaqah. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur bisa menjalankan salat subuh berjamaah. Kita bisa duduk di sini saja, ini sudah sangat luar biasa. Kita bisa membayangkan bagaimana ketika orang baru kena sakit kepala saja bisa migrain, apalagi kena vertigo, apalagi kena pusing dan seterusnya, itu sudah tidak bisa bangun, tidak bisa duduk-duduk santai begini, tidak bisa datang ke masjid, lalu kemudian apalagi terus kemudian kita mentadabburi, mengkaji ayat-ayat Allah seperti sekarang ini. Jadi ini kenikmatan yang sangat luar biasa bagi kita, yang tentu kita diharuskan, diperintahkan untuk menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Jadi orang bersyukur itu adalah seseorang yang bisa menggunakan apa yang diberikan orang yang memberi sesuai dengan kehendak yang memberi. Kalau kita bersyukur kepada Allah, berarti kita menggunakan apa yang diberikan Allah kepada kita dengan nikmat yang diberikan Allah kepada kita, menggunakannya sesuai dengan kehendak Allah akan dibuat apa. Jadi kalau kita sudah sehat begini, bisa duduk, nanti kita teruskan dengan zikir pagi, bisa mengawali hidup ini dengan membaca Al-Quran, baru kemudian kita beraktivitas. Jadi itu sudah sangat luar biasa. Jadi tinggal syukurnya kita,
lalu kita merenunginya, memaknainya dengan penuh kebaikan. Semoga apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita semua, mulai dari bangun sampai tidur, sampai tidur lagi, semoga senantiasa diridhai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pagi ini kita masuk ke ayat yang ke-31 dari surat Al-Kahfi. Tentu kita semua setiap hari Jumat membaca lengkap dari ayat 1 sampai ayat 110. Maka kita mencoba satu persatu untuk memahaminya, merenunginya, mentadabburinya, agar kita bisa mendapatkan apa yang kita baca itu, bisa memaknai, kemudian kita renungkan, dan kita bisa menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam ayat 30, innalladzina amanu wa amilus solihat innala nudhi'u ajra man ahsana amala. Pada sebelumnya kita sudah mencoba memahami bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu tidak akan disia-siakan amal kebaikannya sedikit pun oleh Allah, dan pasti Allah memberikan pahalanya. Jadi kalau kita bayangkan, kalau kita melakukan kebaikan sedikit saja di media sosial, lalu kita mendapatkan jempol saja, mendapatkan suka, mendapatkan like saja sudah senang, maka kita nanti lebih dari itu tidak ada apa-apanya. Dapat pujian orang, dapat sanjungan orang, perhatian orang, belum ada apa-apanya. Hanya cuma dapat itu saja. Tetapi kalau kita menjalankan kebaikan semata-mata ikhlas karena Allah, maka itu pun la nudhi'u ajra man ahsana amala, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan itu. Apa balasannya? Kata Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 31 dalam lanjutannya, ulaika lahum jannatu 'adn. Maka nanti orang-orang ini, kita semua yang beriman dan beramal soleh, itu balasannya jannatu 'adn, yaitu surga Aden. Surga Aden itu adalah simbol sesuatu yang menetap. Jadi masuk surga Aden itu, atau masuk surga itu bukan terus kemudian kita akan keluar lagi, na'udzubillah. Tetapi ketika kita sudah masuk dalam surga, maka itu adalah sesuatu yang menetap selamanya, khalidina fiha abada. Jadi ini tanda bahwa ini keabadian, kenikmatan abadi yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tajri min tahtihal anhar. Jadi ini gambaran tentang surga sebagai balasan kepada orang-orang yang menjalankan kebaikan. Di dalamnya mengalir sungai di bawahnya. Jadi bayangan sungai itu kan luar biasa. Bukan kemudian sungai yang membuat banjir, bukan. Atau bukan kemudian sungai yang kotor, itu bukan. Tetapi sungai yang indah sekali. Ini tentu saja ada seorang yang kadang-kadang sedikit nakal. Iya, kalau orang Arab diberi gambaran surga itu dengan sungai yang mengalir gitu. Karena di sana kan nggak ada sungai, padang pasir adanya, yang banyak dilihat orang padang pasir. Tentu saja ada sungai juga di Arab, ada sungai Nil juga ada. Tetapi bayangan orang di daerah tandus seperti Mekah dan Madinah itu ketika dikasih bayangan sungai itu kan sangat luar biasa. Tetapi sungai yang indah kan. Tetapi bagaimana kalau misalnya orang yang hidup di pinggir bantaran sungai lalu setiap hari kena banjir? Masa masuk diberi penggambaran sungai? Ini orang berpikir nakal. Tetapi bayangannya adalah sungai yang memberikan bahaya kepada manusia. Tetapi ini adalah gambaran sungai yang mengalir, yang indah, yang bisa kita nikmati. Di negara-negara maju seperti di Eropa, itu sungai itu menjadi tempat wisata.
Dan itu menjadi hal yang sangat enak bisa dinikmati karena dikelola dengan baik. Nah, ini sesungguhnya menjadi pelajaran bagi kita ketika kita membuat tata kelola kota, penataan kota dan seterusnya. Nah, ini kan kadang-kadang tidak menjadi inspirasi. Jadi apa yang di dalam Al-Quran itu adalah simbol. Jangan kemudian kalau surga itu hanya ada di akhirat nanti saja, bukan. Tetapi bagaimana surga itu bisa kita wujudkan di dalam kehidupan di dunia ini, bisa dikembangkan dengan ilmu pengetahuan. Jadi ada seorang ilmuwan Jerman. Ilmuwan Jerman itu seorang arsitek, dia bukan muslim, non muslim. Setiap hari dia menginspirasi karyanya itu dari karya-karya klasik. Kalau ada bangunan tua, dia buatlah sebuah rumah yang seperti gambaran bangunan tua itu. Maka suatu saat dia membaca Al-Quran, yang setiap membaca Al-Quran bayangan surga tentang kenikmatan itu adalah di bawahnya ada sungai, ada mengalir sungai, gemericik air dia bayangkan. Maka kemudian dia format, lalu dia pelajari bayangan tentang tajri min tahtihal anhar itu diwujudkan dalam sebuah arsitek rumah. Maka dia buat rumah yang di bawahnya mengalir air di sampingnya. Bahkan dia membuat rumah sebuah tempat khusus di ruang tamunya itu, di bawahnya itu ada air, di atasnya dikasih kaca tebal yang bisa duduk di bawahnya. Maka rumah itu ditinggalkan setelah jadi, tidak pernah dinikmati. Maka ketika dia selesai keliling dunia, jadi dari negara ke negara, lalu merasa capek, lalu kemudian dia masuk rumah yang belum pernah ditempati itu, yang dia bangun berdasarkan gambaran surga yang di surga di dalam Al-Quran. Maka ketika masuk dia di dalam, lalu istirahat sebentar, ternyata dan bangun 15 menit kemudian, ternyata rasa lelahnya hilang semua. Maka dia kemudian berpikir, saya biasanya kalau habis perjalanan jauh lalu kemudian istirahat di rumah, itu tidak pernah terus secepat ini rasa lelah saya hilang, kata si ilmuwan itu, arsitek itu. Maka kemudian dia berpikir, lalu kemudian ternyata ketika dia istirahat itu, dia mendengarkan gemericik air, dia merasakan bagaimana indahnya rumahnya dengan aliran air di dalamnya itu. Maka setelah itu dia buka lagi Al-Quran dan kemudian dia masuk Islam. Nah, ini jadi apa yang ada di dalam Al-Quran tentang bayangan surga itu semestinya diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling mudah itu adalah ketika kita punya taman, di dalamnya ada kolam. Nah, itu adalah bayangan. Ketika terus kita makan, kita duduk-duduk bersama keluarga kita di atasnya, itu kan sama dengan tajri min tahtihal anhar. Nah, ini baru sedikit saja dari tajri min tahtihimul anhar. Ini yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Nanti Bapak Ibu bisa melihat bagaimana gambaran surga yang panjang itu di dalam surat Al-Insan yang sering dibaca imam, yang barusan tadi juga dibaca imam kita. Itu panjang. Bagaimana tentang zanzabila, bagaimana tentang salsabila, bagaimana tentang banyak hal yang itu akan sesungguhnya bisa menginspirasi kita dalam kehidupan dunia ini. Nah, selain itu, gambaran Al-Quran itu adalah yuhallawna fiha min asawira min dhahab. Jadi di dalamnya orang-orang mukmin yang dimasukkan ke dalam surga itu adalah mereka dihiasi dengan gelang-gelang dari emas. Jadi kalau ada orang pakai emas itu adalah simbol sesungguhnya, simbol kemuliaan, simbol keindahan, lalu simbol kehormatan. Nah, itu kan begitu. Makanya kalau ada orang pakai emas itu, orang itu bayangannya, oh dia orang kaya, kehormatan di dunia. Lalu ada orang pakai emas itu, oh emas itu sesungguhnya seorang Safi Antonio
yang ahli ekonomi Islam itu mengatakan kalau mau investasi itu 3 katanya. Pertama itu adalah emas, yang kedua adalah tanah, dan yang ketiga adalah investasi pribadi. Ini Ustadz Syafi'i Antonio memberikan pesan kepada orang-orang anak-anak muda Gen Z, generasi Z. Jadi orang generasi Z itu kan kalau punya uang itu kan langsung belinya macam-macam, beli ini itu. Baru berkeluarga belum punya uang, belum punya rumah, yang dibeli apa dulu? Kendaraan dulu, mobil. Rumahnya kontrak tapi punya mobil. Nah, tapi katanya Ustadz Syafi'i Antonio, satu pertama emas, karena emas itu tidak akan turun harganya. Nah, di sini ada pedagang emas, tidak akan turun harganya dalam beberapa tahun. Tapi kalau bayangkan kalau kita punya uang ditaruh di bank, sudah kena pajak, nilainya juga akan turun. Nah itu. Tapi dan juga yang kedua adalah tanah, sama juga. Dan yang ketiga adalah investasi pribadi. Investasi pribadi itu adalah bagaimana generasi Gen Z yang sudah S1 itu bisa kuliah S2, karena itu adalah investasi terbaik kata para orang ahli investasi itu. Jadi emas ini adalah bagian dari, jadi ketika Allah memberikan gambaran yuhallawna fiha min asawir min dhahab, itu artinya bahwa kita perlu perhatian bagaimana dengan emas itu. Jadi kalau di surga itu orang pakai emas, ngapain di surga pakai emas? Kan berarti kan kita disuruh bayangkan bahwa emas itu berharga ketika hidup di dunia, simbol kehormatan, simbol kemuliaan dan seterusnya. Selanjutnya wayal basuna thiyaban khudra min sundusi wa istabra. Jadi orang-orang yang beriman ketika sudah dalam surga itu juga memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Istabrak itu tebal. Jadi kenapa ada warna hijau di dalamnya? Hijau itu adalah simbol yang sering dikaitkan dengan ketenangan, dengan kesuburan, dengan kehidupan. Hijau itu. Makanya kalau Muhammadiyah itu hijau, NU juga hijau. Tapi dulu pernah ketika DPR RI itu banyak diisi orang-orang Islam kalangan santri, itu sebuah media massa seperti Kompas itu malah nyinggung, bukan ijo royo-royo tapi ijo loyo-loyo katanya. Nah ini kan singgungan pada kita. Jadi Islam itu juga kadang-kadang disimbolkan, kalau di Indonesia sering disimbolkan dengan warna hijau. Nah, tetapi hijau itu sekali lagi seperti yang ada di dalam surat Al-Kahfi ayat 31 ini sesungguhnya memberikan simbol yang sering dikaitkan dengan ketenangan, kesuburan, kehidupan, dan kedamaian. Nah, selanjutnya gambaran lagi orang yang beriman itu adalah gambaran surga buat orang beriman adalah muttaqiina fiha 'alal araik. Jadi nanti orang-orang mukmin yang dimasukkan ke dalam surga itu akan duduk-duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Jadi kalau ini adalah gambaran orang menjalankan hidup di dunia itu pendek, tetapi perjalanan ketika masuk ke dalam alam kubur itu adalah perjalanan panjang. Ketika kita sedang nanti dikumpulkan di padang mahsyar itu juga panjang, karena penuh dengan ketidaknyamanan, misalnya orang yang beriman. Begitu juga ketika kita menunggu, menanti bagaimana perhitungan Allah terhadap amal perbuatan manusia, itu juga panjang. Bayangkan kita satu orang misalnya selama hidupnya 60 tahun, nanti akan ditunjukkan amal perbuatannya panjang segini, nanti akan ada buktinya, nanti ada dan segala macamnya. Itu adalah dalam perhitungan kita itu sangat panjang. Jadi panjangnya perjalanan itu bagi orang yang beriman, ketika dimasukkan ke dalam surga, maka surga itu adalah menjadi tempat peristirahatan setelah melakukan perjalanan panjang dari dunia, alam kubur, di padang mahsyar, menanti perhitungan Allah. Maka ketika itu sudah mulai duduk-duduk. Kita mungkin pernah naik haji. Orang naik haji itu cukup melelahkan dari sisi fisik, meskipun hati kita juga sangat senang, tapi terasa.
Jadi misalnya kalau perjalanan yang barusan kan baru berangkat, kemarin berangkat, nanti mungkin pagi ini baru berangkat menuju Jeddah. Kalau gelombang pertama mungkin langsung ke Madinah. Nah, saya dulu langsung ke Jeddah. Dari sini langsung ke Jeddah. Ketika di Jeddah itu kan sudah berapa jam perjalanan itu. Ketika turun harus mengurut bagaimana nanti ada verifikasi paspor dan seterusnya. Kita menunggu tentang data kesehatan kita, pemeriksaannya, lalu sampai kita harus mengambil barang-barang kita dan seterusnya. Itu kan nanti sampai perjalanan panjang. Nah, ketika sudah panjang itu, nanti ketika sudah ketemu di Dakar, daerah kerja Indonesia di Jeddah, di mana? Di Bandara Jeddah itu, maka di situ disiapkan karpetnya nanti tebal, nanti ada tempat tidurnya, ada bantalnya, disiapkan mau minum kopi, minum teh, ada kurmanya, ada rotinya dan macam makanannya. Maka itu setelah perjalanan dari Indonesia sampai di Jeddah saja, lalu baru disambut di Dakar saja, daerah kerja Indonesia di Jeddah, itu kadang-kadang habis mandi terus kita sholat 2 rakaat, menikmatnya luar biasa. Kita bisa duduk-duduk sambil menunggu nanti bis menuju Mekah untuk melakukan umroh atau mengawali perjalanan ibadah haji seseorang, perjalanan haji kita. Jadi itu adalah gambaran perjalanan, bagaimana perjalanan kita mendapatkan istirahat yang enak. Jadi sekali lagi ini adalah gambaran surga yang tentu saja bukan hanya kita jalani, yang bisa kita wujudkan di dalam kehidupan dalam sehari-hari. Jadi sekali lagi gambaran surga itu lebih dari sekedar gambaran fisik, tetapi juga menyeratkan sebuah penekanan makna spiritual dan yang sangat simbolik, bahwa surga itu bukan hanya keindahan fisik, tetapi juga tentang kualitas hidup ideal, bahwa hidup yang kita raih itu adalah seperti bagaimana kita bisa mencapai seperti ketika ada di surga itu. Ada di dalamnya ketenangan batin, ada rasa aman, ada penghargaan atas kesabaran kita dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan di sana ada cinta Allah yang sempurna yang diberikan kepada seorang mukmin yang beramal soleh. Jadi sekali lagi, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal perbuatan kita, amal kebaikan kita, yang kita akan diganjar dengan surga itu. Jadi generasi kita sekarang itu kadang-kadang ingin menghilangkan rasa lelahnya itu dengan bermain HP, bermain gadget. Ketika sudah di atas, di dalam melihat layar, itu hilang semua lelahnya anak-anak kita itu, generasi Z. Tetapi kalau sudah lepas dari itu, justru dia tambah lelah. Nah, ini kan gambaran kita bahwa bukan hanya persoalan fisik, tapi bagaimana membangun ketenangan batin, kedamaian hati itu di dalam diri seseorang. Seperti bagaimana ketika nanti surga itu digambarkan oleh Allah kepada kita di dalam Al-Quran. Semoga sekali lagi kita bisa mewujudkan keindahan fisik itu, kenikmatan jasmaniah, dan juga ketenangan batin, rasa aman, penghargaan atas kesabaran, dan meraih cinta Allah yang sempurna itu di dunia dan insya Allah juga di akhirat nanti. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surganya dengan rahmatnya, dan kita mendapatkan kedamaian abadi pada nantinya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.